Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrika PSPD. Saya mahasiswa PPG bidang studi PPKN dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Berikut dokumentasi PPL Aksi 1 RPP Luring di SMP Negeri 1 Nangataman, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar, kita berdoa kepada yang kita berdoa mulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes, luar biasa. Apa kabar? Baik, yes, luar biasa. Ya. Sebelum pelajaran dimulai hari ini, saya absen dulu ya. Silakan yang disebutkan namanya angkat tangannya. Hadir Bu, ya. Abang Taufik Armansyah. Hadir Bu. Ya. Abdul Arfana Luis. Hadir Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, silakan periksa lacinya, kiri kanannya, kalau ada sampah silakan dibuang. Kemudian mejanya diratakan ya dari depan sampai belakang. Minggu lalu kita belajar sudah membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, siapa yang masih ingat? Apa sih kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Siapa yang tahu? Satu orang saja? Faris, silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Apa itu peraturan perundang-undangan? Ada yang tahu? Tidak tahu, ya. Jadi di sini boleh dibaca nih, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Nah, itu sekilas tentang peraturan perundang-undangan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, KTP makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada hari ini saya akan menyampaikan berikut kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan peserta didik
dapat pada hari ini. 1.2 menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2.2 mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lain sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.2 menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum nasional. 4.2 menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, saya akan membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar itu terdiri dari kelompok A, B, C, D, dan E. Itu ada LKPD, ini LKPD namanya. LKPD itu apa? Lembar Kerja Peserta Didik kalian mengerjakan tugas-tugas kalian berdasarkan ini. Di dalamnya ada panduan cara mengerjakannya, apa yang harus dilakukan, dan kerjakan di sini. Paham? Siap. Paham? Siap. Saya punya atau ini punya kartu Pancasila. Ini namanya kartu Pancasila. Kalian mengerjakannya berdasarkan ini. Kemudian satu kelompok memilih satu kartu Pancasilanya untuk diadili. Silakan dari B dulu. Silakan peserta didik membaca materi ajar tersebut dengan submateri peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Dia submaterinya bagian C. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Apa 1? Ya. Ingat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi sehingga dia nomor 1. Kedua, penetapan DPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sifat dan ciri dari peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut. Sebutkan Faris. Mana Faris? Ya, sebutkan. 1. Merupakan peraturan yang tertulis, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah. 3. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Kepatuhan warga negara terhadap undang-undang akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Mau tidak menjadi masyarakat yang sejahtera? Mau, siap mau. Nah, tadi sudah Ibu bagikan materi ajarnya, sudah bagikan LKPD-nya, sudah bagikan kartu Pancasilanya. Silakan berdiskusi bersama kelompok belajar sesuai dengan petunjuk LKPD. Buat peta konsep di sini, bisa mulai dari atas, kelompok B, anggotanya 1, 2, 3, dan
Pertama, buat dulu itu kartu Pancasilanya tentang apa? Nah, manfaatnya apa? Jika tidak dilaksanakan apa? Kemudian bawahnya buat kesimpulan. Kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok C. Pendapat saya tentang apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara jika dikaitkan dengan gambar di atas. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis di samping dasar hukum tertulis dari hukum dasar yang tertulis yaitu aturan dasar yang diatur dan terpelihara dalam perkaitan dan pemerintahan negara meskipun tidak tertulis hukum. Kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang peraturan perundang-undang. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Penting yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar tertib dan teratur. Ya, bahwa betul ya. Siapa namanya? Betul, bahwa peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada semua warga negara Indonesia. Nah, silakan simak LKPD-nya. Kerjakan evaluasi nomor 1 sampai 10. Nah, kemudian kerjakan refleksinya setelah pembelajaran hari ini. Materi tentang peraturan perundang-undangan dan arti penting perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Coba renungkan apa yang sudah peserta didik pelajari pada hari ini. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan peserta didik lakukan? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Tuliskan pada LKPD masing-masing. Kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Berdasarkan hasil pengamatan Ibu selama proses pembelajaran diskusi dan tanya jawab, maka Ibu memberikan reward kepada kelompok yang memiliki kerjasama kelompok yang baik, hasil presentasi yang baik, dan peserta kelompok aktif mau maju ke depan dengan penuh rasa percaya diri dan tanggung jawab. Jadi rewardnya jatuh kepada kelompok berapa? Kelompok C. Ya, kelompok C bukan. Tepuk tangan yang mana? Kelompok C. Sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, luar biasa. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita tepuk pagi, siang, sore, malam. Oke. Tepuk pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali. Kalau malam setengah. Berisik ya, karena kalau malam tidak boleh berisik. Ada berarti 1, 2, 3. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Ya. Sekali lagi. Tepuk pagi, sore, siang, malam. Ya. Terima kasih. Silakan disiapkan bukunya kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita beramal agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Berdiri. Salam.